Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan mengenai materi metode ilmiah sains dalam Al-Quran. Materi yang pertama adalah pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan sebuah teknik yang digunakan oleh suatu komunitas ilmiah sebagai sarana penyelidikan sebuah fenomena alam. Metode ilmiah ini menyediakan kerangka tujuan untuk membuat penelitian ilmiah dan untuk menganalisis data agar dapat memperoleh sebuah kesimpulan fenomena tersebut. Selanjutnya adalah macam metode ilmiah dalam Islam. Yang pertama adalah metode tajribi. Tajribi diartikan sebagai metode eksperimen. Metode tajribi ini banyak digunakan pada bidang empiris yang di dalamnya termasuk dalam metode observasi. Adapun salah satu contoh metode tajribi yang telah dilaksanakan oleh ilmuwan muslim terdalam adalah di bidang kedokteran. Jadi, selain memerankan kemampuan berpikir logis, juga dilanjutkan dengan tindakan eksperimen, observasi atau bentuk metode penelitian lainnya. Selanjutnya adalah metode burhani. Burhan merupakan argumentasi yang jelas dan terpilah untuk memperoleh kebenaran dan pengetahuan melalui proses berpikir. Metode burhani dijadikan oleh kaum rasional muslim sebagai salah satu metode ilmiah untuk dapat menemukan teori-teori rasional secara ilmiah. Dalam sejarah peradaban Islam, metode burhani diterapkan oleh kaum filsuf seperti Ibnu Sina, kaum teolog seperti kaum Syiah, kaum fuqaha seperti mazhab Hanafi, dan kaum musafir. Kaum-kaum tersebut menjadikan logika sebagai metode ilmiah dalam mengembangkan ilmu mereka masing-masing. Yang ketiga adalah metode irfani. Irfani dapat didefinisikan sebagai jenis pengetahuan tertinggi yang dihadirkan dalam kalbu melalui kasyf atau ilham. Pengetahuan secara irfani ini tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, tetapi dengan ruhani, dengan kesucian hati untuk mengharapkan Allah melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Yang ketiga adalah metode bayani. Secara bahasa al-bayan berarti penjelas, mengungkap maksud pembicaraan dengan lafaz paling baik. Metode ini berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu ditafsirkan secara meluas. Selanjutnya adalah prinsip metode ilmiah dalam Al-Quran. Suatu riset ilmiah harus didasari oleh beberapa prinsip hingga bisa mengantarkannya ke sebuah kesimpulan. Berikut prinsip-prinsip riset ilmiah. Yang pertama adalah kehidupan manusia tidak akan tegak dan berkembang tanpa adanya riset dan penemuan-penemuan ilmiah yang dilakukan dengan usaha sungguh-sungguh. Mengapa demikian? Karena kehidupan harus mengikuti kemajuan dan meningkat. Maka, dalam kehidupan ilmiah harus ada yang memperdalam ilmu dan riset pengetahuan. Yang kedua adalah tidak mengikuti sesuatu tanpa analisis. Yang ketiga, tidak statis terhadap pandangan-pandangan Islam. Yang keempat, tidak mengikuti sesuatu pemikiran tanpa periksa dan analisa dengan menggunakan akal yang telah dikaruniakan Allah kepada seluruh manusia. Yang terakhir, tidak tunduk terhadap ideologi-ideologi dan pemikiran-pemikiran lama tanpa memeriksa dan menganalisis kebenaran dan kegunaannya. Selanjutnya adalah langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah, yaitu mengajukan pertanyaan untuk dicari jawabannya. Mengapa demikian? Karena tanpa merumuskan masalah tidak akan terjadi penelitian, dikarenakan penelitian sejatinya dilakukan untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah penelitian pada umumnya diajukan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua adalah mengajukan hipotesis, yaitu mengemukakan jawaban sementara atau masih bersifat dugaan atas pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Yang ketiga, verifikasi data.
yaitu mengumpulkan data secara empiris. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data untuk diuji kebenaran hipotesisnya. Yang keempat, mengambil kesimpulan, yaitu menentukan jawaban yang pasti atas setiap pertanyaan yang diajukan. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang telah disusun. Bagian yang terakhir adalah keilmiahan sains dalam Al-Quran. Menurut Thomas Jamaluddin atau seorang profesor riset astronomi astrofisika, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menyatakan bahwa sains harus jadi bagian dari kehidupan, sejalan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, seharusnya tak ada klaim tentang kecocokan ilmu pengetahuan tertentu dengan ajaran agama. Temuan-temuan sains adalah penjelasan bagi ayat-ayat Al-Quran, contohnya sebagai berikut. Yang pertama tentang alam semesta, yang kedua tentang kecepatan cahaya, yang ketiga tentang embriologi. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.